Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Aman Lana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Februari 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke. Jadi di sini siapa yang sekiranya ada ambil posisi sell ketika marketnya melakukan yang namanya break of structure ya. Ayo di sini siapa yang sekiranya ngambil sell ketika marketnya melakukan boss ya kan. Kemarin di analisa terakhir saya udah bilang ini kan marketnya kan drop sampai sini ya kan, drop sampai sini kemudian close-nya di dalam. Nah selama saya bikin analisa itu kan marketnya masih di sini. Nah di analisa kemarin saya udah bilang kalau semisalnya marketnya itu ingin lanjut turun, kita perlu melihat yang namanya body candle close di time frame H1 untuk melakukan yang namanya break of structure. Kalian bisa lihat di jam 11 WITA di sini ya, waktu Indonesia Tengah. Marketnya close di bawah break of structure. Kemudian secara H1 juga marketnya retest dari break of structure-nya di sini. Bentar, salah. Ya, retest di sini, dan kalau kalian cari konfirmasinya kemarin itu sebenarnya ada ya. Konfirmasinya adalah ketika dia retest dari break of structure time frame H1, kalian tinggal cari di time frame yang kecil untuk melihat apakah bisa untuk ambil sell atau enggak. Di time frame 5 menit kalau kalian lihat ini sebenarnya bisa ambil sell, yaitu dengan kondisi ketika marketnya berubah menjadi bearish lagi. Kalau dilihat di sini marketnya kan awalnya low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian disini buat higher high, higher low, higher high. Kemudian di sini terjadi yang namanya change of character, seret. Nah, ya kan, change of character di sini marketnya close jauh di bawah, berarti sekiranya kalian bisa langsung open sell di 4632 ya kan. Dari 4632 bagi yang ada yang ide sell di sini, wih, langsung jauh ke bawah ya, sejauh 2300 pip. Dan pas marketnya itu turun, marketnya itu kena deadline kita. Ya, pas kena deadline marketnya twing langsung mental balik lagi ya. Jadi bisa dibilang ini marketnya sudah kena deadline dan kemudian marketnya ini bisa aja muter ya. Berarti sekarang deadline-nya ini beneran deadline ya. Ini deadline tidak boleh diganggu gugat. Ini deadline tidak boleh dibolak-balik dan sebagainya ya. Jadi otomatis deadline di sini akan menjadi sektor penting seperti yang sudah saya katakan kemarin. Yang dimana ini kan baru ngambil inducement ya, berarti secara dia baru ngambil change of character secara daily ya. Oke, sebelum saya lanjut untuk analisa teknikal ya, Oke, ada update yang perlu saya kasih tahu dulu untuk masalah minggu ini, bahwa untuk di minggu ini kita tidak akan mendapatkan yang namanya data NFP. Mana dia kemarin kata-katanya ya? Mana dia nih, kok hilang? Oke, ini dia ya. Barrel labor statistik ataupun bahasanya BPS lah ya. Ini tingkat pekerja di bulan Januari, reportnya itu yang keluar di hari Jumat tidak akan dipublish karena akibat dari parsial dari government shutdown itu sendiri. Berarti di hari Jumat kita tidak akan mendapatkan yang namanya data NFP ya. Ini karena partial shutdown. Berarti kapan NFP-nya akan dirilis? Enggak tahu deh ya. Dan kemudian untuk update dari government shutdown-nya sendiri, untuk sekarang update-nya adalah dari segi Amerika sendiri kemarin belum ada. Kemarin sih ya, katanya kan hari Senin itu ketua DPR-nya bakal melakukan yang namanya voting untuk masalah meloloskan masalah bill untuk supaya tidak bisa shutdown lagi. Dan katanya kan sekarang adalah nanti malam ya. Sekarang kan masih Senin malam di Amerika ya, katanya besok berarti nanti malam itu kan berarti paginya di Amerika. Berarti kemungkinan sudah tidak ada shutdown lagi kemungkinan ya, karena kan maksimum katanya sampai hari Selasa untuk masalah shutdownnya itu bisa selesai, karena cuma parsial doang ya kan, tinggal diloloskan dari pihak DPR doang ya.
sudah lolos dari Senat, Demokrat juga sudah oke, Trump juga sudah oke, masalah bill untuk saya lupa sih bagian apa itu, dan tinggal diloloskan dari DPR doang. Oke, untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini, hari Selasa, kita sebenarnya ada data JOLTS job opening, tapi di sini datanya tentatif ya kan, karena sekali lagi ini adalah data JOLTS untuk bulan Januari sebenarnya ya. Jadi kalau dibilang ini apakah nanti malam akan keluar datanya atau enggak, jujur saya kurang tahu karena ini datanya sekali lagi tentatif ya kan. Untuk dari di sini juga nanti malam nggak ada ya, dari financial juice di sini nggak ada kalendernya di sini. Kemudian dari investing dan juga trading economics sebentar ya. Untuk nanti malam sepertinya sih nggak ada ya. Coba kita cek lagi biar akurat ya, ada 4 ya. Nanti malam ya nggak ada nanti malam untuk ini job opening nggak ada. Kemudian dari segi trading ekonomik juga tidak ada seharusnya. Yap, tidak ada. Ya. Nih nggak ada gini ya. Awalnya kan ada di sini, tapi di sini nggak ada nggak ada jamnya. Jadi untuk nanti malam kita tidak ada fundamental sama sekali ya. Jadi kemungkinan hari ini kita akan technical. Oke, hari ini gimana? Apakah kita melakukan buy atau sell? Untuk intraday sekarang, untuk yang bisa saya bilang adalah kita bisa untuk ambil posisi buy dulu. Tetapi ini buy-nya adalah counter. Ya, jika kemarin kita fokus cari sell sampai kena deadline kita di sini ya, ini deadline yang sudah saya buat ya. Kalian bisa lihat nih pakai tengkorak di sini ya. Kena deadline dan kemudian marketnya muter, dan kemungkinan sekarang adalah kita bisa untuk cari buy dulu. Dan apalagi kalau dilihat hari ini kita ada gap ya. Hari ini kita ada gap kecil banget di nggak kecil juga sih, lumayan ya. Bentar coba saya hitung ya. Ini gapnya sebentar, dari sini sampai sini 400 pip ya, lumayan sih ya 400 pip ya. Gap hari ini kita ada 400 pip, jadi otomatis kita positif banget, masih bisa naik dulu untuk retrace, untuk yang namanya counter trend dulu sedikit ya. Kenapa? Karena dari segi daily kita sudah mendapatkan yang namanya ini sudah ditutup ya. Ini candle nggak punya ekor di 4509 sudah lewat ya kan. Kalau kalian lihat lagi ini kan penurunannya sampai 4400. Kalau kita geser ke kiri 4400 itu sebenarnya apakah ada candle nggak punya ekor, sisanya di bawah sebenarnya sudah nggak ada utang ya kan, sudah bersih. Jadi otomatis candle nggak punya ekor di 45 berapa ini 45 kegeser ya, mana dia 4509 sudah selesai, dan secara weekly kita sudah retest resistance become support, dan kita sudah dan kita ini yang namanya kemungkinan tidak akan mendapatkan yang namanya fair value gap ya, karena kalau dilihat di sini marketnya itu sedang ngetes 2 fair value gap sekaligus secara weekly. Ini saya jomplang ke weekly sebentar ya. Ini fair value gapnya dites, kemudian ini fair value gapnya dites, kemudian ini juga RBS-nya juga dites. Jadi semuanya dites ya kan. FVG di sini, FVG di sini, RBS di sini dites, kemudian ini semuanya dites semua. Jadi otomatis sekarang marketnya itu wajar aja mental naik ya kan, dia ngambil semua drop jauh sampai bawah 4400 twing langsung naik ya kan. Walaupun sekali lagi kita masih punya gap yang ada di 4300 pada saat Presiden Venezuela itu ditangkap ya. Untuk hari Senin seperti itu kemarin ya kan, drop jauh kena deadline mental tinggi. Dan sekarang secara structure bagaimana? Internalnya ya, sebenarnya ini internalnya sudah mulai bearish. Ingat, perlakuan yang kemarin sudah saya katakan adalah valid low ada di sini. Ya, valid low-nya ada di sini di 4273, sama seperti yang ada di Oktober kemarin, valid low-nya ada di 3940. Jadi kalau dilihat memang secara internalnya sekarang di sini 4536 marketnya tembus ya kan. Kemudian mental naik, berarti ini menandakan internalnya secara daily adalah bearish ya.
Dan karena ini marketnya ini sekali lagi adalah cuma ekor doang nge-sweep ya kan, kena deadline juga kemudian mental. Jadi ini adalah saya memang ekspektasikan marketnya akan retrace. Sampai mana? Karena internalnya sekarang adalah marketnya itu sudah change of character di sini dan potensi untuk retrace. Secara daily kita mendapatkan fair value gap segede gambreng. Nah, ini ya. Ini kalian bisa nanti ukur seberapa gedenya ini fair value gap daily ini ya. Buset, dari 4.900 let's say ya sampai 5.100. Ini gede sih ya, 2.000 sendiri sih ya. Jadi misalnya kalau kalian ingin ngide di sini cari sell ya kan, nanti kita akan lihat bersama ya manakah yang lebih worth it sebenarnya untuk ambil sell di teritori ini. Oke. Dari segi daily, karena saya lebih prefer untuk buy dulu untuk hari ini untuk yang namanya counter. Sekali lagi, buy di sini adalah counter, tidak disarankan untuk dipegang lama ya. Untuk kita cari untuk sampai mana, berarti tinggal tarik Fibonacci dari all time high sampai kemarin low, maka kita dapat 50% pas di angka goceng ya, pas banget di angka 5.000 nih pas ya. Ini sungguh ajaib ini angkanya ya. 50% itu beneran yang namanya kena angka 5.000. 38,2-nya ada di 4857, agak kurang ya. Karena kalau dilihat dari segi daily fair value gap-nya ini 38,2 nggak kena, 61,8 itu lewat ya. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. 61,8-nya ada di 5140. Oke. Ada di atas fair value gap-nya lagi dikit. Sedangkan untuk 38,2-nya ada di bawah fair value gap-nya lagi dikit. Ya kan, beneran ini dikit-dikit banget lah bedanya ya. Ini 4855 lah saya buat ya. Ya, di sini. Jadi ini beneran tipis banget. 61,8 ada di atas fair value gap lagi dikit. 38,2 ada di bawah fair value gap lagi dikit. Nah, ini sebenarnya agak sedikit dilema ya. Sebenarnya targetnya bisa sampai mana? Karena ini marketnya sekarang sudah kena 4824 ya kan, lagi dikit kena 4855 gini kan. Dan OTW bisa naik sampai goceng semisalnya untuk hari ini. Karena ingat sekarang 4824. Ingat sekali lagi ya. Ini range candlenya masih gede. Jadi kalau kalian ingin trade sekali lagi dengan kondisi seperti ini, ingat sekali lagi modal kalian nggak cukup, jangan dipaksain open. Kalau misalnya kalian ingin maksa, ingin open, carilah setup yang sangat luar biasa bagus. Entah itu kalian mau pakai konfirmasi apapun ya kan, kalian ngelihat supply demand, support resistance, kalian mau pakai teknik ICT, SMC, tetek bengek dan sebagainya ya kan. Carilah setup yang paling bagus supaya stop loss kalian itu kalau bisa minim banget ya, bisa ya 80 pip itu sudah syukur banget ya. 100 pip itu sudah hoki. Karena sekali lagi paling wajarnya sekarang yang bisa saya bilang adalah 200 pip SL-nya. Kalau nggak kuat sebaiknya jangan. Beneran deh, nggak bohong ya. Jadi karena kalau dilihat dari sini harga sekarang sampai 50% ini naiknya sampai 1700 pip. Hari ini kenaikannya sudah sejauh 3,72% ya. Ini memang sih masih bisa naik lagi masih bisa naik ke atas ya kan. Jadi hati-hati ya. Ini sekali lagi hari ini kita cari buy dalam artian hanya sebatas retracement naik ke atas aja ya. Hati-hati. Ini OTW sudah hampir kena 38,2 nih, 4855. Nggak tahu deh ini ketika kena marketnya bisa ngedrop atau nggak gimana. Kita akan lihat dulu ya. Kalau dia tembus kemungkinan kita akan lihat fair value gap-nya. Ingat ini fair value gap-nya start dari 4888 ya, 4888 ya sampai di 5103. Kalau mau lebih presisinya adalah ini start dari 4884 sampai 5104,3. Udah itu ya. Kalau mau cari lebih presisinya. Oke. Itu dari segi daily. Kalau kita lihat indikatornya ya ini sih indikatornya secara stokastiknya sedang gede banget. Renggang banget ke bawah. Secara RSI-nya sekarang dia mantul dari 50. Ya, sekali lagi daily internalnya biasnya itu sudah bearish dan sekarang sedang kondisi retracement naik. H4 gimana? Oke. Sekarang kalau kita lihat secara H4 berdasarkan candle-nya di sini ya, dalam artian saya kan pakai brokernya itu FXCM.
ya, bukan Oanda. Jadi saya pakainya itu efek cahaya untuk masalah analisa, ya kan. Secara H4 strukturnya sekarang bagaimana? Sebentar, ini kok kayaknya kebanyakan garis ya. Saya hapus dulu deh. Ya nggak bingung saya nih. Ini 5.000 tadi, ini 38,2 tadi. Oke, ya. Secara H4 sekali lagi market structure-nya adalah ini low, ya kan, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ketika dia membuat lower low di sini, sebenarnya tidak ada lower high baru. Sebenarnya ya, kalau kalian mau pakai apa namanya per swing-nya. Jadi tidak ada yang namanya lower high baru. Kalau kalian ngeh di sini ya. Ketika dia ngebuat lower high terakhir di 5450, sebenarnya sejatinya itu marketnya langsung drop ke bawah seperti ini. Ya. Ini marketnya drop langsung ke bawah. Kecuali kalau time frame-nya kecil, pasti kita akan mendapatkan yang namanya kayak begini, kayak anak tangga turun. Cuman kalau dilihat H4-nya sekarang, saya lebih prefer ngeliatnya ini H4-nya begini. Low, lower high, langsung drop ke bawah. Jadi secara Fibonacci H4 yang bisa dipakai juga adalah dari sini 5451 sampai low kemarin. Maka didapatlah angka yang campur, yaitu tadi di 5.000 ya kan, selaku 50% daily-nya, dan 61,8 ada di 5.050. Nah, berarti di sini kita bisa mengharapkan marketnya kemungkinan marketnya akan bisa muter ke bawah. Ya. Kemungkinan di sini marketnya bisa muter ke bawah. Ingat, ini kita masih melihat di dalam fair value gap, ya. Kita masih melihat yang namanya di dalam daily fair value gap-nya. Nah, di dalam fair value gap-nya di sini, kita hapus dulu ya fair value gap H4. Ada fair value gap H4 terakhir yang mepet juga dengan Fibonacci-nya tadi yang bertumpuk ya. Nih, Fibonacci 50% kan di sini H4, kemudian daily-nya kan 50%-nya di 5.000, dan H4 fair value gap terakhirnya ada di sini. Nah, ya. Nah, ini beneran yang namanya mepet. Oke. Kemudian di sini juga ada resistance become support H4 juga di 4967. Jadi kedepannya memang ini marketnya masih bisa ngegas sampai 4.900 ke atas, mungkin sampai 5.000. Nah, ketika marketnya ini sudah mencapai level ekstrim ya, sampai di 4.975 plus atau nggak 4.965 plus, mendekati 5.000 sampai 5.050 batasnya di sini. Untuk sekarang ya, hati-hati, kemungkinan marketnya antara bisa stay dalam artian dia konsolidasi. Ya, ini kan memang saya lebih prefer marketnya naik nih sekarang di hari trace. Nah, nanti ketika marketnya entah dia kena di sini atau mungkin dia kena di sini, ini bisa dua kejadian, yang dimana marketnya itu bisa langsung drop lagi ke bawah, langsung instan ketika dia kena suatu level tertentu, atau enggak dia naik ya kan, kemudian dia konsolidasi, atau enggak membuat yang namanya manipulasi ya kan, atas bawah kena, begini kena, sampai akhirnya entah ada berita apapun atau enggak tiba-tiba ada news apa. Sekali lagi hari Jumat kita nggak ada NFP, mungkin masalah Amerika mungkin bakal update apapun ya kan, tiba-tiba ke bawah ya. Ini bisa. Jadi sekali lagi hati-hati ketika marketnya sudah kena zona 4.960 plus sampai 5.000 ya. Range area ini saya boleh bilang adalah range kalian untuk berhati-hati. Ini saya ganti warna deh, kok jelek banget dah. Saya ganti warna apa ya? Jelek kan ya. Ntar saya ganti warna biru, saya ganti warna kuning. Nah ini ya, jelek banget dah. Saya ganti warna merah ya. Hati-hati. Jadi di lingkaran merah di sini ya, di lingkaran merah ini hati-hati kalau misalnya kalian itu melihat marketnya bisa aja nggak jelas ya. Memang sekali lagi saya lebih prefer marketnya naik. Jadi manfaatkan ini, targetnya bisa sampai 4.900 plus ya, 50 ke atas ya, 4.960 ke atas sampai 5.000 dan sebagainya. Nanti kalau udah sampai teritori ini ya, pokoknya dari 4.960 ke atas sampai 5.060 ya, ibaratnya 1.000 pip ke atas di sini. Kalau kalian ingin skip trading ketika marketnya sampai di teritori ini, boleh, nggak masalah. Karena kemungkinan saya worry-nya ini bisa kayak begini ya, dia tidak memberikan kita kejelasan. Tapi in the end sih sebenarnya jika marketnya selesai retrace, ini masih bisa untuk lanjut turun untuk menutupi yang namanya daily candle-nya
hari Senin kemarin. Oke. Dan kalau begitu, di mana kita bisa nge-buy? Karena ini marketnya sudah terlanjur terbang tinggi di sesi Asia. Ingat, ini masih jam setengah 10 ya. Ini saya recording jam setengah 10 nih. Ya, sudah terlanjur terbang tinggi. Sekarang bagaimana? Secara H4 sih sebenarnya yang bisa saya katakan adalah wah, ini agak muluk-muluk sih sebenarnya ya, kalau boleh saya bilang. Sebenarnya sih ini bisa saya bilang agak sedikit muluk-muluk kalau kalian ingin ambil posisi buy sebenarnya. Cuman kalau itu memang terjadi ya, karena kebiasaan kemarin ya. Kemarin sesi Asia itu kan drop. Kemudian diikuti oleh sesi pre-London sedikit drop. Kemudian sesi Londonnya retrace, kemudian turun sedikit baru dia naik ya kan. Nah, untuk sekarang sih harapannya ini Asia naik, sesi London turun sedikit, nanti sesi London lanjut naik lagi sih, harapan saya sih begitu. Ya, untuk H4 support resistance bagaimana? Kalau H4 support resistance yang bisa dipakai di sini, saya rasa ini sudah tidak worth it dipakai lagi ya. Kita sekarang lebih worth it makainya adalah ini sebagai daily resistance become support aja. Oke. Untuk H4 masalah support resistance yang baru, saya rasa ini kita tidak ketemu level area yang bagus sekali lagi ya. Karena kalau kita cek di sini, ini body candle besar, breakout juga terakhir dari ekornya di sini dan kemudian terbang naik ya kan, beneran reject tinggi. Dan kalau dilihat juga kalau kita paksakan pakai di sini di 4755 apakah bisa? Ini sih bisa aja. Ya, ini 4855, ntar deh saya delete ya. Kalau di 4755 bisa aja sih saya pakai ini sebagai suatu level resistance become supportnya. Ya. Ini sih bisa aja saya pakai sebagai level resistance become support yang ada di time frame H4 ya. Karena kalau dilihat kan secara historinya ini sebagai support kemudian berubah menjadi resistance ya. Saya pakai ekornya doang nih ya, ekornya doang. Ini juga ketahan dan sekarang breakout. Kalau kita pakai line chart mungkin agak turun sedikit. Sorry, ada di angka 4722. Oke, 47 sekitar 4722 ya. Berarti bahasa cekukan di sini. Ya mungkin antara dua itulah ya. Antara dua itu kalau kalian mau ambil posisi buy-nya bisa aja mungkin marketnya retest ya kan. Retest di sini terjadi pembalikan, nanti kalian ambil buy ya. Ambil buy lah sebanyak-banyaknya karena kemungkinan saya masih prefer untuk ambil buy sih sebenarnya untuk hari ini. Oke. H4 seperti itu. Kalau nge-sell di H4 bagaimana? Ya tetap sih harapan saya di sekitaran sini baru kita nanti ambil posisi sell. Oke. Karena ini juga fair value gap H4, ini titik Fibonacci yang tadi ya kan. Begitu. Indikator H4, indikator H4 mengatakan ini juga sudah OTW retrace ya. Kemungkinan kalau memang ini retrace adalah dia nabrak 50. Nabrak 50 dan kembali break atau enggak nabrak 50 dan kemudian lanjut turun ke bawah itu bisa bubar sih. Ya. Sekarang H1. Oke, secara H4 sekali lagi ya, kalau kalian ngelihat strukturnya, saya pribadi ngelihat H4 tuh begini. Low, lower high, lower low, lower high, lower low langsung ke bawah ya. Jadi tidak ada yang namanya lower high baru. Kalau secara H1 itu beda perlakuannya ya. Secara H1 beda perlakuannya karena kalau secara H1 kita mendapatkan swing-swingnya sekali lagi ya. Kita anggaplah dari sini ngambilnya ya. Dari sini low, lower high, lower low, lower high ya kan karena dia break, kemudian dia membuatnya namanya lower low, lower high di sini dan membuat lower low di sini ya. Jadi secara H1 kemarin malam itu marketnya sudah ngebuat yang namanya change of character di sini. Ya, secara H1 internalnya swing. Ini ya. Di sini change of character. Di sini dia ngebuat high, low, dan ini ngebuat higher high. Jadi secara H1 ini mulai pertanda bullish. Ya, targetnya sampai mana? Kalau kita lihat secara H1 based on time frame H1 sekali lagi, memang sih kelihatannya di sini bagus ya kan sebagai area kita bisa nge-sell. Cuman saya pribadi ini tidak begitu bagus. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat dia low, lower high. Memang di sini hampir ngebuat engulfing ya kan, tapi setelahnya itu marketnya stabil, engulfing, retest
dia turun. Jadi ibaratnya ini sudah diambil sekali ya. Ini sudah diambil sekali sebenarnya nih untuk area supply-nya. Jadi dan secara kebetulan juga secara H1 di sini ada area OB-nya juga. Ya. Kan numpuk nih ya. Jadi sekali lagi makanya tadi saya bilang kalau sampai 4967 ke atas, 5000 ke atas dan 5050 ya di sini kalau misalnya marketnya drop di sini bisa alasannya ya. Di sini market drop itu bisa. Atau enggak marketnya sideways dulu mencari konfirmasi atau enggak mencari pijakan dulu sebelum lanjut drop itu juga bisa. Ya. Jadi karena ini targetnya masih bisa sampai sini, ini 4855 saya delete dah. Ya. Jadi kita masih bisa untuk prefer ambil posisi buy. Gimana cara ngebuy-nya sekarang kalau misalnya kita mendapatkan H4 resisten paling dekat di 4888? Dengan begini, kalau boleh saya bilang adalah minimum kita mendapatkan tadi kan H4 4755 ya. Kalau kita gabungkan dengan time frame H1, kita bisa lebih kecil lagi untuk melakukan retest jika marketnya itu prefer buat turun, yaitu ada kisaran harga 4800 ya secara time frame H1. Kalau nanti marketnya itu ada retest 4800 ya kan, nanti kalian bisa buy. Jadi retestnya bisa ada dua kondisi. Yang pertama bisa dia retest H455 atau enggak dia retest 4800, nanti kalian bisa buy. Kalau dia breakout ke atas bagaimana? Ya kalau dia breakout ke atas berarti ya udah, berarti marketnya lanjut naik itu aja ya, karena secara H1 sekarang sudah mulai menunjukkan yang namanya higher high dan higher low. Higher high ya kan, higher low-nya belum kelihatan. Jadi kita mengharapkan marketnya ngebuat higher low dulu sebelum lanjut naik atau enggak ya nggak tahu deh gimana ya, terserah marketnya. Kalau dilihat juga, tak kira di sini candle nggak punya ekor, ternyata nggak ya. Di sini ada ekornya ternyata. Oke, cara H1 gitu ya, sama kayak H4 kita sabar aja marketnya melakukan retest sebelum kita lanjut buy. Untuk di time frame 15 menit, otomatis 15 menit ini adalah marketnya sudah bullish ya. Yang dimana market bullishnya ini terakhir bentar. Oke. 15 menit campur H1 berarti kayaknya begini deh ya. 15 menit campur H1 kayaknya bakal begini nih kondisinya nih ya kalau mau dicampur. Kita mendapatkan swing inducement dari segi time frame H1 dan perkecil ke 15 menit ya. Kenapa? Karena kalau dilihat ini 15 menit kan begini ya. Ini high, low, lower high dan lower low. Dia kan nge-break low-nya di sini. Ini nge-break low-nya kan. Otomatis kan change of character. Nah, ketika change of character marketnya flat dan sekarang malahan dia bergerak naik. Berarti ini low-nya yang di sini adalah berubah menjadi inducement per time frame H1 sebenarnya ya. Karena H1 ini adalah valid high, low dan high. Dan inducement-nya ada di time frame 15 menit ya. Jadi otomatis ini 4596 akan menjadi titik krusial penting untuk sekarang jika misalnya marketnya itu ingin lanjut bearish. Tapi ini bisa berubah ya. Inducement atau enggak higher low baru itu bisa berubah ketika marketnya membuat struktur baru. Untuk sekarang sih di sini. Nah, untuk sekarang per 15 menit ada satu kondisi yang dimana marketnya itu potensi bisa untuk turun dulu untuk melakukan retrace sebelum kita bisa buy lagi. 15 menit terakhir di sini adalah ada satu area order block, supply, apapun lah bahasanya ya. Di sini mepet dengan H4 fair value gap, mepet juga dengan 4965. Jadi sebenarnya sih sekarang ya sebenarnya sih sekarang marketnya sedang retest ini yang paling dekat nih ya. Nih, ini paling dekat nih sekarang marketnya retest ini. Ya, dia sekarang retest OB-nya paling dekat sekarang. Nah, jika misalnya dia retest dan lanjut turun ya kan, retest di sini atau enggak retest di sini kalian nanti open buy, silakan. Saya pribadi sih kalau mau open buy semoga ini di respect ya kan, di respect lanjut turun nanti bisa buy. Sebenarnya sih ini kalau boleh saya bilang ini sudah di respect loh ya. Nih. Kena turun langsung balik. Jadi saya sih di sini saya nggak mengharapkan marketnya turun untuk lanjut retest sih. Kemungkinan ini bakal dijebol ya kan, ini bakal dijebol, dia bakal nyampe sampai sini, retest baru dia akan naik. Kemungkinan sih paling worth it-nya adalah skenario kayak begini. Ya dia akan naik dulu, kena 4900-an,
turun sedikit, nanti baru bisa buy lagi. Kalau buy di atas sekarang bagaimana? Kalau mau buy di atas sekarang sebenarnya nggak saya sarankan sih sebenarnya kalau mau buy di atas sekarang ya. Ini jam 8. Ini Asia, ini apa nih? Ini jam 3. Ini enggak sih. Oke. Kalau buy di atas jujur saya tidak sarankan dulu. Lebih baik kita menunggu retrace dan cari konfirmasi baru kita ambil buy. Kalau sell menurut saya adalah jangan dulu nge-sell sih, karena menurut saya pribadi untuk hari ini lebih prefer cari buy dulu untuk retrace-nya, tapi ini adalah counter trend untuk time frame H4 dan daily. Memang secara H1 kita sudah mendapatkan yang namanya higher high dan higher low. Higher high, higher low-nya belum ada. Ya, memang higher low-nya belum ada, tapi ingat, tren besar daily dan H4 itu sudah bearish ya. Jadi apapun yang kalian lihat di time frame kecil kemungkinan itu hanya sebatas retracement doang. Makanya tadi saya udah bilang, kalau misalnya marketnya sudah mulai nembus 4.900 apalagi sampai 4.960 ke atas, hati-hati nanti kalau misalnya marketnya tiba-tiba marketnya itu bubar ya. Jadi hati-hati. Kalau buy di time frame 5 menit bagaimana atau enggak 15 menit? Ya, ini 15 menit sih saya nggak bisa ngelihat apa sih, kecuali ini area demand doang nih di sini di 4755 ya kan, sesuai dengan H4 supportnya di sini ya kan. Udah. Kalau mau nge-buy di 5 menit bagaimana? Ya 5 menit sih terakhir di sini di 4.800 sama juga dengan time frame H1 untuk retestnya ya kan. Jadi ini sebenarnya sama aja sih. Entah dia retest 4.800 baru dia buy mental gitu kan, atau enggak 4755 baru dia mental begitu. Tapi kalau tidak ada konfirmasi kalian ingin ambil buy kisaran 2 ini, sebaiknya jangan. Karena sekali lagi ya, nge-buy sekarang itu hanya sebatas counter. Tidak mencerminkan yang namanya marketnya itu sudah mulai beneran balik lagi bullish secara all time high dan sebagainya, belum. Ya, hati-hati, jangan termakan yang namanya kondisi psikologi melihat ini marketnya sudah mulai naik, kalian nekat untuk pegang posisi jauh untuk tembak mulai all time high 5.500 lagi, sebaiknya jangan ya. Lagi ini kalau kalian ingin buy adalah counter. Kalau ingin sell sebaiknya sekarang adalah lebih baik di bawah 4.600. Memang kelihatannya muluk-muluk jauh banget, cuman yang terjadi adalah seperti itu. Karena ini adalah valid low-nya sekarang karena marketnya ngebuat yang namanya break of structure di sini ya sekarang ya kan. Tapi kan nanti nggak tahu di mana semisalnya bisa berubah lagi valid low-nya, ini bisa berubah inducement di sini atau nggak change of character di sini bisa berubah ya. Untuk sekarang sih seperti ini. Makanya saya bilang kalau ambil sell yang lebih worth it adalah tunggu di bawah 4.600. Kalau sell sekarang di sini itu kalian melawan tren time frame kecilnya atau nggak time frame intraday-nya. Kalau kalian ingin sell pro untuk time frame besar, tunggulah supaya struktur H1 15 menit itu berubah menjadi bearish lagi. Ya, sekali lagi, time frame besar itu adalah kuncinya ataupun kompasnya ya. Dan ingat, setiap ada kenaikan pasti ada penurunan, setiap ada penurunan pasti ada kenaikan, supaya marketnya itu bergerak wajar ya. Jadi jangan sampai kegoda, jangan sampai yang namanya FOMO, kalian baru ngeliat oke ini sudah mulai balik lagi naik, kita buy, tapi kalian lupa H4 dan daily-nya itu sudah bearish. Oke, jangan sampai termakan kondisi spekulatif yang besar. Tetap kencangkan sabuk pengamannya dan ingat ini range-nya masih besar. Kalau kalian tidak kuat dengan range besar seperti ini, skip. Kalau enggak, kalian bisa sedikit wassalam akunnya ya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, di sini ada area kunci. Tidak diperkenankan sebenarnya kalian untuk bisa trade di area ini. Kalau kalian ingin trade di area ini, sekali lagi adalah trade lah dengan kondisi yang hati-hati sekali. Jangan dipaksain, jangan kalau misalnya nggak bisa sebaiknya jangan. Kalau kalian ingin trade di sini, trade lah yang wajar. Oke, ini lingkaran merah, hati-hati banget. Ini saya kasih gambar lagi lah ya. Ini gambar apa ya? Gambar api lah saya kasih di sini ya. Ini api 3 lah nih ya. Nih.
Oke, nggak kelihatan dia. Ya, nih hati-hati nih di lingkaran api di sini ya. Hati-hati aja. Kalau misalnya kalian ingin trade di sini, siap-siap. Kalau kalian skip, silakan. Kalau kalian ingin pro trend, tunggulah 15 menit dan 1 jam mulai bearish lagi, baru kalian hajar untuk sell lagi. Tapi untuk sekarang, saya pribadi sih cari intraday-nya ataupun scalping-nya adalah counter dikit untuk nge-buy aja. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Adapun pertanyaan ya, ataupun sekiranya ada apapun itu, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian juga bisa tanyakan saya langsung di Discord ya. Ingat yang di Discord sudah saya kasih untuk peta astrologi pada minggu ini. Begitulah mengapa saya lebih prefer di hari Selasa sekarang adalah untuk lebih prefer buy. Oke? Sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.